Hari ini kita akan membahas tentang materi termokimia. Termokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang energi yang menyertai perubahan fisika atau reaksi kimia. Ini termasuk studi tentang kalor yang terlibat dalam proses kimia dan fisika. Secara khusus, termokimia menangani konsep seperti energi, kalor. Energi kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa energi kinetik dan energi potensial, di mana kalor merupakan energi yang berpindah antara benda karena perbedaan suhu diukur dalam satuan joule dan kalori. Kemudian ada dua jenis larutan air kapur yang memiliki perbedaan masing-masing. Pada larutan air kapur jenuh, merupakan larutan yang tampak lebih keruh dan densitasnya lebih tinggi dari di bagian bawah wadah pada gambar di sebelah kiri. Penjelasan ini memungkinkan adalah larutan air kapur jenuh yang berarti bahwa larutan ini mengandung maksimum jumlah kalsium hidroksida yang dapat larut dalam air pada suhu dan tekanan tertentu. Penggunaannya biasa digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk sebagai pewarna pada dinding bangunan dan dalam pertanian sebagai pupuk kapur. Di sebelah kanan ada larutan air kapur yang tidak jenuh, di mana tampak lebih transparan dan lebih seragam dalam konsistensinya di seluruh wadah pada bagian sebelah kanan. Penjelasan ini mungkin adalah larutan air kapur yang tidak jenuh, yang berarti bahwa konsentrasi kalsium hidroksida dalam larutan ini belum mencapai batas jenuh. Larutan ini biasanya digunakan pada eksperimen kimia, pengujian pH, atau sebagai bahan kimia laboratorium. Kemudian dilanjutkan dengan cairan atau campuran dari garam, gula, air yang disebut dengan oralit. Oralit adalah larutan berair yang mengandung glukosa dan elektrolit. Dalam tubuh, proses pencernaan dan metabolisme juga melibatkan reaksi kimia yang memerlukan perubahan energi. Misalnya saat tubuh menguraikan glukosa dalam oralit, energi dilepaskan untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. Konsep energi dan perubahan kalor dalam reaksi relevan dengan bagaimana tubuh memproses zat-zat dalam oralit tersebut untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare atau muntah-muntah. Jadi meskipun secara langsung oralit ini tidak terlibat dalam termokimia, konsep energi dan perubahan kalornya dalam reaksi kimia tetap relevan dalam pemahaman tentang kesehatan dan penggantian cairan tubuh. Untuk memahami termokimia perlu dibahas tentang sistem dan lingkungan, energi yang dimiliki setiap zat, dan hukum kekekalan energi. Di mana sistem dan lingkungan dalam termokimia, sistem merujuk pada bagian di alam semesta yang sedang kita perhatikan atau analisis. Ini bisa berupa reaksi kimia, campuran reaksi, atau bahkan hanya suatu zat. Sistem dapat diklasifikasikan sebagai terisolasi, tertutup, dan terbuka, baik energi maupun materi dan lingkungannya. Lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem, termasuk wadah tempat reaksi berlangsung, laboratorium tempat eksperimen dilakukan, dan seluruh alam semesta di luar sistem. Lingkungan menyerap atau menyediakan energi ke sistem. Interaksi antara sistem dan lingkungan sangat penting dalam termokimia karena perubahan energi yang terjadi selama reaksi kimia atau perubahan fisik seringkali melibatkan pertukaran energi antara sistem dan lingkungannya. Misalnya slide 6. Di sini terdapat sistem dan lingkungannya, di mana sistem di sini merupakan magnesium dan HCl, dan ada gelas sebagai lingkungan. Pertukaran materi dan atau pertukaran energi merupakan interaksi antara sistem dan lingkungannya, di mana sistem ini memiliki tujuan tertentu, yaitu mencapai keseimbangan reaksi kimia. Lingkungan juga dapat mempengaruhi sistem, misalnya suhu lingkungan, tekanan, dan keberadaan zat-zat lain di sekitarnya. Interaksi juga dalam kasus ini berinteraksi dengan lingkungannya melalui reaksi kimia yang mengubah komponen sistem dan menghasilkan produk baru. Jadi pada gambar tersebut menggambarkan bagaimana sistem dan lingkungan saling berinteraksi melalui pertukaran materi dalam konteks reaksi kimia.
Pada slide 7 ada 3 gambar eh, sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Di mana sistem dibedakan menjadi 3. Di sistem terbuka adalah suatu sistem yang memungkinkan pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungannya. Dalam gambar tersebut terdapat penjelasan mengenai sistem yang dan lingkungan serta contoh reaksi kimia yang menggambarkan perbedaan antara 3 jenis sistem. Sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Di sistem terbuka, suatu sistem yang memungkinkan pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Contoh dalam gambar adalah reaksi kimia antara natrium dan air. Dalam reaksi ini, natrium bereaksi dengan air untuk membentuk natrium hidroksida dalam bentuk larutan NaOH dan gas hidrogen. Hidrogen yang terbentuk dan kalor yang dihasilkan akan keluar dari sistem menuju ke lingkungannya. Di sistem tertutup adalah sistem yang memungkinkan terjadi pertukaran kalor tetapi tidak terjadi pertukaran materi dengan lingkungan. Dalam sistem tertutup, energi kalor dapat masuk atau keluar tetapi komponen materi sistem tetap konstan. Adapun sistem terisolasi, di mana sistem terisolasi adalah suatu sistem yang tidak memungkinkan pertukaran kalor maupun materi dengan lingkungan. Dalam sistem terisolasi, energi dan materi tidak berpindah keluar atau masuk. Jadi gambar tersebut memberikan ilustrasi tentang bagaimana sistem dapat berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana pertukaran kalor dan materi membedakan jenis-jenis sistem tersebut. Tanda untuk kalor dan kerja. Dalam tanda kalor dan kerja dibagi menjadi 4. 1. Sistem menerima kalori Q bertanda positif. 2. Sistem membebaskan kalori Q bertanda negatif atau min. Sistem melakukan kerja W bertanda negatif dan min. Sistem menerima kerja W bertanda positif plus. Itu untuk tanda untuk kalor dan kerja. Kemudian reaksi eksotrim dan endotrim dibagi menjadi 2. Reaksi eksotrim adalah kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Reaksi endotrim adalah kalor mengalir ke lingkungan sistem. Perubahan entalpi pada reaksi eksotrim dan endotrim dapat dinyatakan dengan diagram tingkatan energi tersebut. Reaksi endotrim seperti P ke atas R ke bawah dan P ke atas R ke bawah. Jenis-jenis entalpi standar. 1. Entalpi pembentukan standar atau standar enthalpy of formulation. Perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol zat langsung dari unsur pada keadaan standar. 2. Entalpi penguraian standar atau standar enthalpy of dissociation. Reaksi penguraian merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Nilai entalpi penguraian sama dengan entalpi pembentukan tetapi tandanya berlawanan. 3. Entalpi pembakaran standar atau standar enthalpy of combustion. Perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol suatu zat yang diukur pada 298 K 1 atm. Entalpi pembentukan contoh persamaan termokimia pembentukan H2O dan NO. H2O plus setengah O2 sama dengan H2O setengah N2 plus setengah O sama dengan NO. Perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol zat langsung dari unsur-unsurnya pada keadaan standar 298 K 1 atm. Entalpi penguraian H2O sama dengan H2 plus setengah O2. NO sama dengan setengah N2 plus setengah O. Reaksi penguraian merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Nilai entalpi penguraian sama dengan entalpi pembentukannya, tetapi tandanya berlawanan. Entalpi pembakaran. Contoh persamaan termokimia pembakaran C2H2 dan H2. C2H2 plus 5O2 sama dengan 3CO2. H2 plus setengah O2 sama dengan H2O.
Perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol sudut zat yang daripada 298 K 1 atm. Reaksi pembakaran CH4 menghasilkan kalor sebesar 802 K per mol pada pembakaran 3,2 gram. CH4. Selanjutnya kita akan membahas hukum-hukum dalam termokimia. Hukum Laplace. Marquis de Laplace menyatakan bahwa jumlah kalor yang dilepas pada pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya sama dengan jumlah kalor yang diperlukan untuk mengurai zat tersebut menjadi unsur-unsur pembentuknya. Artinya, apabila reaksi dibalik, maka tanda kalor yang terbentuk juga dibalik, dari positif menjadi negatif, atau sebaliknya. Contohnya, pada reaksi karbon dan oksigen yang akan menjadi karbon dioksida, di sini kalor pembentukannya delta H bernilai negatif 394 kJ. Sedangkan dari gas CO2 bila diurai menjadi karbon dan oksigen, entalpinya adalah positif 394 kJ. Kalor penguraian dan kalor pembentukan berbeda tanda. Hukum Hess. Germain Henry Hess mengemukakan bahwa jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan akhir. Dengan perkataan lain, hukum Hess dapat menerangkan bahwa setiap reaksi memiliki harga delta H yang tetap, dan harga delta H itu tidak tergantung pada jumlah tahap reaksi. Di sini kita bisa mengartikan bahwa harga delta H dari suatu reaksi yang berlangsung satu tahap akan sama dengan harga jika delta H reaksi itu berlangsung beberapa tahap. Mari kita lihat contoh. Pada reaksi karbon dan oksigen yang membentuk CO2 dapat berlangsung satu tahap dan juga dua tahap dengan harga delta H yang sama. Contohnya, bila reaksi karbon dan oksigen terbentuk CO2 dalam satu tahap memiliki harga delta H X kilojoule, maka dalam pembentukan CO2 dengan dua tahap, di mana karbon dengan setengah molekul oksigen akan menghasilkan karbon monoksida, dan karbon monoksida direaksikan kembali dengan oksigen akan membentuk karbon dioksida. Delta H untuk tahap pertama adalah Y kilojoule, dan juga delta H untuk tahap kedua adalah Z kilojoule. Sehingga bila kita lihat reaksi akhirnya, karbon dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida, delta H-nya adalah Y tambah Z kilojoule. Menurut hukum Hess, nilai X adalah sama dengan nilai Y ditambahkan nilai Z. Kita akan lihat lebih detail dengan contoh yang lain. Hukum Hess juga dapat dilihat sebagai berikut. Kalor suatu reaksi dapat juga ditentukan dari data pembentukan zat pereaksi dan produknya. Dalam hal ini, zat pereaksi dianggap terlebih dahulu terurai menjadi unsur-unsurnya, kemudian unsur itu bereaksi membentuk zat produk. Contohnya, penentuan entalpi reaksi antara kristal natrium hidroksida dengan gas hidrogen klorida membentuk kristal natrium klorida dan air. Delta H1 adalah entalpi penguraian natrium hidroksida. Delta H2 adalah entalpi penguraian hidrogen klorida. Delta H3 adalah entalpi pembentukan natrium klorida, dan delta H4 adalah entalpi pembentukan air. Menurut hukum Hess, delta H total sama dengan delta H1 ditambahkan delta H2 ditambahkan delta H3 ditambahkan delta H4. Di sini delta H1 memiliki nilai negatif dan juga delta H2 memiliki nilai negatif karena mereka adalah entalpi penguraian. Dan delta H3 dan delta H4 memiliki nilai positif. Secara umum, untuk sebuah reaksi yang berbentuk MAB ditambahkan NCD yang menghasilkan PAD ditambahkan QCB, delta H untuk reaksi tersebut dapat didefinisikan adalah penambahan seluruh delta HF produk
dikurangi dengan penambahan dari delta HF per reaksi. Atau bisa juga didefinisikan sebagai delta H penguraian reaksi sama dengan negatif delta H pembentukan per reaksi. Perhitungan perubahan entalpi. Harga perubahan entalpi dapat ditentukan dengan menggunakan perubahan entalpi pembentukan delta HF, hukum Hess, dan juga kalorimetrik. Contohnya, tentukan entalpi pembakaran dari gas etana. Diketahui delta HF dari gas etana adalah negatif 84,7 kJ per mol. Delta HF dari H2O adalah negatif 285,8 kJ per mol. Sedangkan delta HF CO2 adalah negatif 393,5 kJ per mol. Kita dapat membentukkan reaksi termokimia dari gas etana yang dibakar dengan oksigen yang menghasilkan gas CO2 dan juga hidrogen. Entalpi dari gas etana adalah negatif 84,7, sedangkan entalpi dari O2 adalah 0. Entalpi dari gas CO2 yang dihasilkan adalah negatif 393,5 dan hidrogen memiliki entalpi negatif 285,8. Kita hitung delta H total yang adalah sama dengan 2 dikalikan dengan delta HF CO2 ditambahkan 3 dikalikan delta HF H2O dikurang dengan 1 dikalikan delta HF C2H6 ditambahkan 3 kali delta HF O2. Maka nilai-nilainya jika kita masukkan 2 dikalikan negatif 393,5 ditambah 3 dikalikan negatif 285,8 dikurang negatif 84,7 ditambah 0. Hasil akhirnya, delta HF total dari reaksi termokimia ini adalah negatif 1559,7 kJ per mol. Berdasarkan hukum Hess, perubahan entalpi reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Fungsi dari hukum Hess ini adalah untuk menghitung harga entalpi reaksi yang sulit diperoleh melalui percobaan. Contohnya, reaksi karbon dan oksigen yang membentuk CO2 dapat berlangsung satu tahap ataupun dua tahap dengan harga delta H yang sama. Pada reaksi satu tahap, karbon direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan gas CO2 dan entalpi yang didapatkan adalah negatif 394 kJ. Reaksi yang sama dapat dipecah dengan dua tahap, di mana karbon direaksikan dengan setengah oksigen yang menghasilkan karbon monoksida berbentuk gas memiliki delta H negatif 110 kJ dan gas karbon monoksida direaksikan kembali dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dengan delta H negatif 284 kJ. Maka reaksi totalnya adalah karbon direaksikan dengan oksigen yang menghasilkan karbon dioksida. Delta H totalnya adalah negatif 394 kJ. Dapat dilihat dalam reaksi termokimia satu tahap dan dua tahap, delta H-nya nilainya sama. Hukum Hess dapat juga dinyatakan dalam bentuk diagram siklus atau diagram tingkat energi. Diagram siklus dan diagram tingkat energi untuk reaksi pembakaran karbon adalah sebagai berikut. Yang di kiri kita dapat lihat ini adalah diagram siklus, di mana di baris atas kita melihat reaksi karbon dengan oksigen satu tahap langsung menjadi karbon dioksida. Sedangkan karbon dan oksigen bisa juga melalui dua tahap. Pertama-tama menghasilkan karbon monoksida, setelah itu karbon monoksida direaksikan kembali dengan oksigen yang menghasilkan karbon dioksida. Di sisi kanan, kita dapat melihat diagram tingkat energi. Dan kita juga dapat dilihat ada dua jalur untuk reaksi karbon dengan oksigen, di mana garis yang pertama yang di sisi kiri menunjukkan satu tahap proses reaksi karbon dengan oksigen, di mana karbon dan oksigen direaksikan langsung menjadi karbon dioksida.
di sisi kanan, karbon dan oksigen melalui dua tahap. Pertama, direaksikan untuk menjadi karbon monoksida, lalu dari karbon monoksida direaksikan kembali dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida. Nilai delta H tetap sama untuk kedua tahap reaksi tersebut. Contoh penerapan hukum Hess. Diketahui, gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen akan menghasilkan air dengan delta H bernilai negatif 136 kilokalor. Sedangkan gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen juga menghasilkan hidrogen peroksida dengan delta H negatif 44,8 kilokalor. Hitung delta H untuk reaksi hidrogen peroksida yang menghasilkan air dan oksigen. Jawabnya, untuk reaksi yang kedua, kita akan balik dan dikalikan dengan 2. Sehingga kita mendapatkan pada sisi kiri 2H2O2 akan menghasilkan 2H2 dan 2O2, di mana entalpinya adalah positif 44,8 dikalikan 2 mendapatkan nilai 89,6 kilokalor. Dan di baris kedua, reaksi pertama akan tetap sehingga menjadi H2 ditambahkan O2 menjadi 2H2O dengan entalpi negatif 136 kilokalor. Jika kita jumlahkan, kita dapat cocokkan 2H2 dicoret dan O2 dicoret. Hasil akhirnya adalah 2H2O2 liquid akan menghasilkan 2H2O ditambahkan dengan O2 dengan entalpi total sebesar negatif 46,4 kilokalor. Demikian penjelasan dari saya. Baik, selanjutnya ada berdasarkan energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan oleh satu molekul gas menjadi atom-atom dalam keadaan gas. Harga energi ikatan ini selalu positif dengan satuan kilojoule per mol, serta diukur pada kondisi zat-zat berwujud gas. Energi ikatan ini dibedakan menjadi beberapa, yaitu energi ikatan rata-rata dan energi atomisasi. Energi ikatan rata-rata adalah energi rata-rata yang dibutuhkan untuk memutuskan satu mol senyawa gas menjadi atom-atomnya. Oleh karena itu, perubahan entalpi dapat dicari dan selisih antara delta H memutus ikatan dan delta H pembentukan ikatan. Untuk molekul atom, energi ikatan sama dengan energi atomisasinya. Jadi rumus untuk energi ikatan rata-rata ini ialah delta H sama dengan delta H energi pemutus ikatan dikurang delta H energi ikatan pembentukan, atau delta H reaktan dikurang delta H produk. Berikut adalah tabel energi ikatan dan beberapa ikatan dalam satuan kilojoule per mol. Selanjutnya kita ke contoh soal. Dengan menggunakan tabel energi ikatan rata-rata, hitunglah energi yang dibebaskan pada pembakaran 1 mol gas etana. Nah, jawabannya yaitu reaksi pembakarannya 2 mol etana, gas bereaksi dengan 7 mol oksigen, gas menghasilkan 4 mol karbon dioksida, gas dan 6 mol air gas. Rumus strukturnya yaitu C-nya ada 2, lalu H-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ditambah 7 oksigennya 2, menjadi atau produknya ialah 4 CO2 gas ditambah 6 H ikatan O. Nah, dan karbon dan hidrogennya sama dengan 415. 2 atom oksigen dalam molekul oksigen itu 495, karbon dan oksigen 799, dan hidrogen dan oksigen 462. Nah, dilihat dari rumus yaitu delta H energi ikatan reaktan dikurang sigma energi ikatan produk.
yaitu 12, ada 12 dikali C ikatan H, yaitu 415, ditambah 2 dikali C ikatan C, yaitu 2 dikali 347, ditambah 7 dikali O, 2 atom oksigen, sama dengan 495, jadi 7 dikali 495 dikurang 8 dikali C ikatan O, yaitu 8 dikali 799 ditambah 12 dikali 462. Totalnya adalah 9.139 dikurang 11.936 sama dengan negatif 297 kJ per mol. Di sini dijelaskan bahwa pemutusan ikatan itu ada 12 mol CH, yaitu 4.980, 6 dikali 415 yaitu 4.980, 8 mol C ikatan O sama dengan 8 dikali 799 yaitu 6.392, dan 7 mol O ikatan oksigen O ikatan O sama dengan 7 dikali 495 sama dengan 3.467 kJ. Sedangkan di pembentukan ikatan yaitu 2 mol C ikatan C sama dengan 2 dikali 347 kJ sama dengan 694, 12 mol hidrogen ikatan oksigen sama dengan 12 dikali 462 yaitu 5.544. Total pembentukannya itu 11.936 dan total pemutusannya itu 9.139 kJ. Balik lagi ke rumus, yaitu delta H sama dengan delta H energi pemutus ikatan dikurang delta H energi ikatan pembentukan. Jadi delta H sama dengan 9.139 kJ dikurang 11.936 kJ. Dan hasilnya negatif 2.797 kJ. Delta H bernilai negatif, artinya itu membebaskan energi. Energi yang dibebaskan sebesar negatif 2.797 kJ adalah untuk 2 mol etana. Maka energi yang dibebaskan untuk 1 mol itu yaitu 2.797 dibagi 2. Jadi sama dengan negatif 1.398,5 kJ per mol. Selanjutnya ada energi atomisasi. Energi atomisasi ini adalah energi yang dibutuhkan untuk memutus molekul kompleks dalam 1 mol senyawa menjadi atom-atom gasnya. Rumus energi atomisasi ini digunakan untuk menghitung energi yang diperlukan untuk memutus semua ikatan dalam 1 mol senyawa menjadi atom-atom penyusunnya dalam fase gas. Rumusnya yaitu delta H atomisasi sama dengan total dari energi ikatan terputus. Jadi energi ikatan terputus delta H energi atomisasi itu ialah energi ikatan terputus. Gitu. Contohnya yaitu ada di sini HF derajat NH 3 sama dengan negatif 49,11 kJ per mol. Energi ikatan dari H ikatan H sama dengan 436 kJ per mol. Nah, pertanyaannya tentukan energi atomisasi NH3 dan energi ikatan rata-rata N ikatan H. Nah, cara jawabnya adalah atomisasi NH3. Ini digambarkan dulu ke struktur, ke reaksi pembakarannya. Ke reaksi pembakaran jadinya NH3 gas itu jika dipecah menjadi setengah N2 gas ditambah 3/2 H2 gas. Delta H-nya yaitu 46,11 kJ.
setengah NH setengah N2 gas itu berarti sama dengan N1 gas atau N gas. Nah, 3/2 H gas itu sama dengan 3H. NH3 gas itu artinya berarti N ditambah 3H. Nah, kalau 3/2 H2 3 gas itu 654 kilojoule. Kalau setengah N2 menjadi N gas itu 3/2 H2 gas menjadi 3H gas dengan delta H 654 kJ dan NH3 gas menjadi N ditambah 3H gas, delta H-nya menjadi 1172,11 kJ. Jadi energi atomisasi NH3 adalah 1172,11 kJ per mol. Delta H atomisasi sama dengan total energi ikatan. Delta H atomisasi NH3 sama dengan total energi ikatan dikali N ikatan H. Delta atomisasinya itu 1172,11 sama dengan dikali 3 dikali energi ikatan N ikatan H. Energi ikatan N ikatan H sama dengan 1172,11 per 3 sama dengan 390,7 kJ per mol. kalorimetri atau kalorimeter adalah suatu alat untuk mengukur jumlah kalor yang diserap atau dibebaskan oleh sistem. Kalorimeter sederhana dapat dibuat dari wadah yang bersifat isolator atau tidak menyerap kalor. Jumlah kalor yang dilepaskan atau diserap sebanding dengan massa, kalor jenis zat, dan perubahan suhu. Rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dengan Q ialah kalor reaksi dengan satuan joule. M adalah massa zat reaksi per reaksi dengan satuan gram. Dan C kalor jenis zat dengan satuan joule per gram Kelvin. Dan delta T ialah perubahan suhu dengan satuan Kelvin. Oke, untuk Q larutan sama dengan M larutan dikali C larutan dikali delta T. Dan Q kalometer sama dengan C dikali delta T. Selanjutnya, kalau reaksi besarnya sama dengan jumlah kalor yang diserap oleh larutan dan kalorimeter, rumusnya ialah Q reaksi sama dengan negatif dikali Q larutan ditambah Q kalorimeter. Jika kalorimeter dibuat dari bahan non-konduktor seperti plastik, rumusnya ialah Q reaksi sama dengan negatif Q larutan. Nah, besarnya entalpi rumusnya ialah delta H sama dengan negatif Q larutan dibagi N. Baik, kita langsung ke contoh soal, yaitu di dalam kalorimeter terdapat suatu zat yang bereaksi secara eksterm. Zat tersebut dikelilingi oleh air sebesar 0,5 kg sebagai pelarut. Akibatnya zat tersebut mengalami kenaikan temperatur sebesar 3 derajat Celcius. Jika kalor jenis air sama dengan 4,2 Joule per gram derajat Celcius, berapakah kalor reaksi zat yang bereaksi tersebut? Jawabannya ialah, kita tulis dulu rumusnya, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q sama dengan M dikali C dikali delta T, yaitu M-nya itu 500 gram, dikarenakan satuannya ialah kilogram, jadi kita rubah dulu menjadi gram, dikali 4,2 Joule per gram derajat Celcius, dikali 3 derajat Celcius, yaitu 6.300 Joule.
dan dirubah ke kilojoule menjadi 6,3 kilojoule. Untuk delta reaksi yaitu negatif 54,6 kJ per mol menunjukkan bahwa reaksi di atas adalah reaksi ekstern. Selanjutnya persamaan termokimianya yaitu natrium hidroksida ditambah asam klorida menjadi natrium klorida ditambah air dengan delta H-nya ialah negatif 54,6 kJ per mol. Oke, baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.